Yang saya salut dari Malaysia, ketika membuat sesuatu, mereka bisa menjaga dan berusaha konsisten. Contohnya ya Proton, walaupun terseok-seok itu maksudnya apa geng ya? Meredup. Udah jadi beban negara, tapi luar biasanya nggak dibikin sampai bangkrut. Pemerintahnya tetap support dan sekarang boleh berbenah dan bangkit walaupun harus jual sebagian sahamnya. Beda dengan negara kita, membuat mobil nasional terkena dampak krisis langsung bubar. Baru juga lahir tapi udah dipaksa bangkrut ya, bankrupt. Sebegitu lemahnya sistem di negara kita. By the way, mobil nasional Malaysia ada juga tuh merek Pro 2. Di kita satu pun gak ada yang bener. Kendaraannya politik semua. Hey, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini guys ya. Jadi sememangnya ada yang request dari Instagram. Nah, ini dia. Lagi-lagi dari channel Room 49. Jadi tolong korang subscribe guys ya. Ini dia cukup menarik geng. Tajuknya adalah Proton. Bagaimana EV menyelamatkan kereta nasional kebanggaan Malaysia. Oh, oke. Ini cukup menarik geng ya. Ya, seperti kita tahu guys, kalau saya sempat membaca berita ya, kalau tak silap Proton memang hampir jatuh karena disalip dengan brand lokal juga namanya Pro 2. Jadi persaingan antar brand sesama lokal ya, dan dengan kehadiran EV ini semakin memperkukuh guys ya. Dan juga di sini ada gambar Tun Mahathir. Nah, kalau berbicara tentang Tun Mahathir guys, bukan hanya pemimpin yang omon-omon saja. Beliau sangat visionaris dan idealis. Beliau pun bangun proyek bukan hanya mau menang ya, kalian pasti paham lagi pilihan raya ya, tapi beliau bangun sesuatu untuk 100 tahun ke depan. Ini yang luar biasa geng ya. Apalagi kalau dari tajuk ini ya, EV, sekarang IMAS ya, kini di jalanan di mana-mana guys ya. Oke, kita akan coba untuk tonton bersama-sama guys ya, seperti apa ulasan dari Room 49. Tapi ya seperti biasanya guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Industri mobil di Asia emang masih dipegang sama raksasa dari Jepang dan China. Tapi ternyata tetangga kita, Malaysia, yang sama-sama negara berkembang, punya proyek mobil nasional yang patut di look up loh. Kabarnya, mereka bahkan lagi bersiap jadi salah satu raksasa mobil listrik di Asia Tenggara. Ini geng, Proton buka pabrik mobil listrik pertama di Malaysia. Berarti kesimpulannya, wah, ingin mendominasi pasar ASEAN geng. Proton buka pabrik mobil listrik di Malaysia pada 2025. Targetkan dominasi pasar ASEAN dengan model IMAS 7. Kapasitas awal 20.000 unit per tahun. Seperti saya katakan tadi geng ya. Ini sih gila sih guys ya. Proton IMAS ini sekarang di jalanan di mana-mana kan. Aduh, belum sempat saya mencoba untuk naik Proton dengan tenaga minyak konvensional, sekarang udah keluar listrik dah geng ya. Gili. Oke, kita lanjut lagi guys. Namanya Proton. Ya,
brand mobil berlogo kepala harimau yang ini. Kerennya, Proton punya cerita comeback Pak Cinderella. Pernah dipuja-puja, jatuh sampai dicap beban negara, sampai akhirnya ngelakuin satu keputusan berani yang jarang banget diambil sama merek nasional lain. Apa itu? Dan gimana bisa brand yang tadinya dianggap beban negara ini bermanuver sampai akhirnya berhasil memproduksi mobil listrik berstandar global secara massal? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas di Room 49. Oke. Chapter 1. Nah ini lahirnya Proton. Biar betul geng, pernah sempat menjadi beban negara. Ini aku tak pasti lah ya, kawan-kawan yang paham mungkin boleh komen lah di ruang komentar. Dan channel ini dari Indonesia geng ya. Oke, kita lanjut lagi. Proton gak lahir dari pabrik megah atau laboratorium canggih. Semuanya justru berawal dari sebuah ide yang pada masanya terdengar seperti halusinasi. Akhir tahun 1970-an, Asia Tenggara itu masih hidup dari hasil bumi. Karet, kelapa sawit, dan komoditas alam jadi tulang punggung ekonomi. Gak ada yang pernah bayangin kawasan ini bisa ikut main di industri barat kayak otomotif. Sampai akhirnya Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr. Mahathir Mohamad, punya gagasan yang berani. Beliau melihat masa depan yang beda. Menurutnya, kalau Malaysia mau keluar dari jebakan negara berkembang, mereka nggak bisa selamanya bergantung sama cangkul dan perkebunan. Malaysia harus melompat langsung ke jantung industrialisasi modern. Caranya dengan bikin proyek mobil nasional. Gagasan ini jelas langsung disambut keraguan besar dari pengamat internasional sampai publiknya sendiri. Secara teknis, Malaysia saat itu emang nol besar. Belum ada pusat riset, belum ada insinyur berpengalaman, bahkan rantai pasok manufakturnya pun nggak ada. Tapi Mahathir sadar kalau negaranya belum punya ilmunya, ya ilmunya yang harus dibawa pulang. Lewat diplomasi cerdik, ia berhasil meyakinkan raksasa Jepang, Mitsubishi, biar mereka nggak cuma jual mobil di Malaysia, tapi juga mentransfer teknologi dan pengalamannya di industri lokal. Sampai akhirnya pada 9 Juli 1985, sesuatu yang tadinya dianggap mustahil itu benar-benar meluncur dari lantai produksi. Proton Saga. Nama Saga diambil dari biji pohon saga yang sangat kecil tapi sangat keras dan kuat. Sebuah simbol kalau Malaysia akhirnya mampu membuktikan keraguan dunia. Dalam waktu singkat, sedan ini nggak cuma diterima pasar, tapi berhasil menyapu bersih jalanan Malaysia sampai menguasai lebih dari 60% pangsa pasar lokal. Di momen itu, Proton merasa mimpi mereka udah tuntas. Namun tanpa mereka sadari, dominasi instan yang terlalu manis ini justru jadi benih krisis buat mereka. Ini menarik geng. Chapter 2. Petaka dari kesombongan. Maknanya apa nih guys? Petaka dari kesombongan. Berawal dari Proton Saga kan. Nah sekarang lanjut lagi nih. Maknanya apa nih petaka dari kesombongan? Kita coba tengok geng. Kesuksesan Proton Saga ternyata menyimpan efek samping yang sangat fatal. Karena terlalu cepat menang, Proton mulai kepedean dan merasa terlalu naklukin industri otomotif. Confident. Padahal di balik dominasi 60% pasar itu, ada satu kenyataan pahit yang jarang orang tahu. Hal ini terjadi karena intervensi tangan pemerintah, bukan murni karena Proton adalah mobil terbaik. Lewat pajak impor yang tinggi, mobil-mobil Jepang kayak Toyota, Honda, dan Nissan dibikin sangat mahal. Alhasil, buat mayoritas keluarga di Malaysia, beli Proton adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal buat dompet mereka. Tapi, perlindungan berlebihan ini justru jadi racun yang mematikan. Karena nggak ada persaingan yang sehat, dorongan Proton buat berinovasi makin memudar. Mereka terjebak di zona nyaman. Sampai-sampai mereka kepedean beli brand mobil sports legendaris Inggris Lotus pada tahun 1996. Ini sih pengen pamer teknologi.
Tapi yang ada bisnis inti mobil harian mereka malah terbengkalai. Pelan-pelan masalah mulai muncul. Proton sempat berambisi lepas dari Mitsubishi dan bikin mesin sendiri yang dinamai mesin Kempro di awal 2000-an. Sayangnya transisi ini terkesan setengah matang. Mesin buatan mereka ternyata sangat boros, kurang bertenaga di putaran bawah, dan sering bermasalah. Belum Tak jimat lagi minyak kualitas ya. perakitannya yang mulai dipertanyakan. Dari power window macet sampai interior yang terasa murah, kepercayaan publik pun perlahan luntur. Di saat nama Proton lagi jelek-jeleknya, saudara tiri mereka lahir, Pro 2, Pro 2. bergandeng tangan dengan Daihatsu. Beda sama Oke. Proton yang terkesan kaku karena fokus di sedan, Pro 2 pinter ngambil celah dengan bikin city car kecil yang Kancil. irit, murah, dan jauh lebih pas buat kebutuhan harian masyarakat. Hmm. Pelan-pelan masyarakat pun pindah ke Pro 2, dan puncaknya terjadi di era 2010-an saat keran perdagangan internasional terbuka dan Pro 2 terus menggerogoti pasar dari dalam. Konsumen Malaysia akhirnya punya kesempatan buat membandingkan. Untuk pertama kalinya, Proton dipaksa bertarung secara adil dan hasilnya sangat menyakitkan. Pangsa pasar yang dulu megah di angka 60% anjlok parah hingga di bawah 15%. Wih, biar Pabrik betul. sepi, stok mobil menumpuk di dealer, dan kerugian menembus triliunan rupiah. Merek yang 30 tahun lalu dipuja sebagai simbol kebanggaan bangsa resmi berganti status jadi beban negara. Ini Sampai ya. akhirnya pada tahun 2012, pemerintah Malaysia resmi menjual sisa seluruh saham kepemilikannya pada DRT Highcom. Saat itu semua orang menganggap kisah Proton telah usai. Tapi disinilah justru lahir keputusan yang paling berani dalam sejarahnya. Keputusan yang bukan cuma nyelamatin perusahaan, tapi juga mengubah cara dunia memandang Proton. Nah, ini geng ya. Jadi comeback ya. Chapter 3, The Revival. Oke, semakin menarik ini guys. Pada tahun 2017, Proton berada di persimpangan besar. Oke, emblemnya udah ganti nih. Pilihannya hanya dua, mempertahankan ego dan perlahan tenggelam, atau mengakui kelemahan dan menerima bantuan untuk bisa kembali bersaing. Dan Proton memilih yang kedua. Mereka menjual 49,9% sahamnya kepada Geely, Jelly. raksasa otomotif asal China yang juga menaungi merek premium Swedia, Volvo. Bagi sebagian masyarakat Malaysia, langkah ini terasa seperti menghilangkan identitas. Sebuah simbol nasional yang dulu dibangun dengan semangat berdikari, kini harus berbagi kendali dengan perusahaan asing. Tapi dari sudut pandang bisnis, ini adalah keputusan yang sangat tepat. Melalui kerjasama ini, Proton mendapatkan sesuatu yang selama bertahun-tahun sulit mereka bangun sendiri. Pertama, platform kendaraan modern. Proton dapat akses langsung ke teknologi dan basis desain global yang membuat mobil lebih aman, kuat, dan kompetitif. Oke. Dua, teknologi baru, mulai dari sistem infotainment pintar, Ya. fitur keselamatan aktif, hingga teknologi yang sebelumnya sulit dijangkau Proton. Betul. Tiga, standar produksi yang lebih tinggi. Masuknya ini. Geely mengubah proses manufaktur dan kontrol kualitas yang membantu Proton memperbaiki reputasinya. Ya. Pembuktiannya terwujud pada akhir 2018 saat mereka merilis mobil Proton X70, X70. sebuah SUV yang dikembangkan dari basis Geely Boyu tetapi disesuaikan kembali dengan karakter dan kebutuhan pasar Malaysia. Ya. Dan responnya mengejutkan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, masyarakat kembali melihat Proton sebagai mobil yang mampu bersaing dengan brand mobil Jepang. Tapi ini nggak bikin Proton puas. Di saat merek-merek veteran lain masih nyaman mengeruk keuntungan dari mobil konvensional, Proton tahu bahwa landscape otomotif dunia sedang bergeser ke arah listrik. Itu. Dan inilah chapter pamungkas. Proton mulai berpikir, gimana caranya ya
agar negara berkembang di Asia Tenggara nggak cuma jadi penonton saat revolusi kendaraan listrik terjadi. Dan jawabannya adalah IMAS, brand kendaraan listrik Proton yang jadi simbol babak baru mereka. Namun proyek IMAS ini bukan sekedar mengganti mesin bensin dengan baterai. Proton coba membangun fondasi baru dari sini. Yang pertama, mereka membangun pusat EV di ASEAN. Lewat fasilitas manufaktur di Tanjung Malim, Malaysia jadi bagian dari jaringan kendaraan listrik Geely untuk pasar setir kanan global. Kemudian, mereka juga membuat EV lebih terjangkau. Melalui model IMAS 7, Proton bawa kembali filosofi lamanya, menghadirkan teknologi tinggi dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Ketiga, mereka juga membangun ekosistem. Proton juga mulai masuk ke sisi yang lebih besar, infrastruktur pengisian daya, rantai pasok, hingga kesiapan industri lokal menghadapi masa depan kendaraan listrik. Fondasi inilah yang perlahan mengubah Proton dari sekedar penyintas menjadi pemain serius di era mobil listrik Asia Tenggara. Kehadiran IMAS 7 mendapat respon besar dari pasar, sekaligus membuktikan kalau Proton masih punya tempat di industri yang terus berubah. Bahkan yang menarik, kini mereka dipercaya Geely sebagai salah satu pusat produksi kendaraan listrik setir kanan untuk pasar global. Artinya, Malaysia bukan lagi cuma menjadi pasar, tapi mulai ikut membangun teknologi EV untuk dunia. Jadi menurut kamu, apakah Proton bakal mengambil alih pasar mobil di Malaysia kembali? Lalu kira-kira apa ya pelajaran yang bisa diambil untuk Indonesia? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Sampai di sini. Itu dia geng, cukup menarik. Satu ulasan dari channel Room 49. Nah, jadi pelajarannya ya sangat banyak sekali guys ya. Dari Proton yang nampak terseok-seok guys, akhirnya sekarang udah bangkit guys ya. Sejak akhirnya mereka ya mau tidak mau akhirnya mereka bekerjasama geng ya dengan Geely, dan sekarang udah nampak kan ya seperti apa mengerikannya Proton kan guys ya. Itulah. Oke geng, sebelum saya closing video ini geng ya, saya akan coba untuk tengok seperti apa komentar-komentar netizen daripada Indonesia guys ya. Ada Febrianto, SMK mobil nasional yang hanya bisa dilihat orang-orang beriman. Mobil gaib itu mah. Salah bang, hanya bisa dilihat oleh termul. Termul ini maksudnya lebih mengarah kepada Presiden Jokowi guys. Nah ini nih geng, ada lagi komentar dari rakyat Indonesia geng. Yang saya salut dari Malaysia, ketika membuat sesuatu mereka bisa menjaga dan berusaha konsisten. Contohnya ya Proton, walaupun terseok-seok itu maksudnya apa geng ya? Meredup. Udah jadi beban negara, tapi luar biasanya gak dibikin sampai bangkrut. Pemerintahnya tetap support dan sekarang boleh berbenah dan bangkit, walaupun harus jual sebagian sahamnya. Beda dengan negara kita, membuat mobil nasional terkena dampak krisis langsung bubar. Baru juga lahir, tapi udah dipaksa bangkrut ya, bankrupt. Sebegitu lemahnya sistem di negara kita. By the way, mobil nasional Malaysia ada juga tuh merek Pro 2. Di kita satu pun gak ada yang bener, kendaraannya politik semua. Contoh lain, Malaysia sudah konsisten debut gelar balap MotoGP. Dari era 90-an sampai sekarang Indonesia baru juga gelar 2 kali. Kehantam badai moneter ya, krisis moneter, langsung hiatus lama banget. Baru beberapa tahun terakhir comeback lewat Mandalika. Ini makin panjang ini geng urusannya geng. Belum lagi perusahaan minyaknya Petronas konsisten jadi sponsor di berbagai event sukan internasional ya. Sementara Pertamini cuma sesekali, itu pun skalanya kecil sekali.
Ya memang seperti itu, geng. Faktanya, suka nggak suka, Malaysia memang lebih baik dalam hal-hal tersebut dibanding Indonesia. Nah itu, geng, ya. Harapannya ini, guys, ya. Terakhir nih, semoga Indonesia kedepannya boleh mengejar dan sejajar atau bahkan melampaui, walaupun itu susah kalau politiknya masih kacau bilau, runyam seperti sekarang, geng, ya. Rasuahnya dan penempatan orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya yang membuat Indonesia redup dari dalam. Itu, guys, ya. Satu komentar dari netizen Indonesia, ya. Tapi memang betul lah, geng, apa yang dikatakan ini memang fakta, geng, ya. Apa-apa kita itu selalu tertinggal, guys, ya, dari Malaysia. Mungkin dari infrastruktur, dari kereta, kan, dari kereta pun juga begitu, ya. Belum lagi MBG. Aduh, ingatkan MBG itu paling baru nih di kawasan ASEAN. Ternyata Malaysia sudah mengawali lebih dari 40 tahun RTM. Alamak, ya itulah, geng. Aduh, oke, guys, so ya gimana menurut kalian? Bolehlah komen di kolom komentar. Itulah, guys, ya, satu video dari channel Room 49, ya, tentang Proton, bagaimana EV menyelamatkan kereta nasional kebanggaan Malaysia, guys, ya. Oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys. Thank you sudah nonton, dan ya, saya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik di video sampai di akhir video. Jadi biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim link videonya di sini Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.